Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Sinti Cantika Ningtyas dengan NIM G0023083. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa struktur anatomi di trunkus cerebri dan cerebellum. Yang pertama, nah jadi kira-kira jika ada seseorang yang memiliki keluhan seperti sulit menjaga keseimbangan, sulit berjalan, langkah pendek, badan bungkuk, serta tangan tremor, itu tuh apa sih yang berpengaruh atau kira-kira ada apa hingga seseorang itu mempunyai keluhan seperti itu? Baik. Nah, kemungkinan penyebab kelainan yaitu orang itu menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit atau biasa disebut paralisis agitans. Nah, itu tuh merupakan akibat dari kerusakan yang menyebar di bagian substansia nigra, bagian pars compacta, yang mengirim serat-serat saraf pelepas dopamin ke nukleus caudatus dan putamen. Nah, biasanya penyakit ini ditandai oleh rigiditas atau kekakuan otot-otot, lalu juga ditandai dengan tremor involunter, lalu kesulitan besar untuk mengalami pergerakan atau yang biasa disebut akinesia, serta postur yang tidak stabil. Nah, letak anatomis dari penyebab keluhan ini adalah yang pertama, Parkinson itu tadi kan dijelaskan gangguannya pada ganglia basalis. Nah, jadi khususnya biasanya terletak di substansia nigra pars compacta. Lalu sel saraf di substansia nigra ini mulai mati atau mengalami kerusakan. Nah, mengakibatkan penurunan produksi dopamin yang menyebabkan gejala seperti yang dialami oleh Bang Sopo di kasus tersebut. Nah, substansia nigra ini letaknya di mana sih? Jadi substansia nigra ini terletak pada trunkus cerebri, tepatnya adalah di subthalamus yang terletak di inferior thalamus dan tegmentum mesencepali. Bisa dilihat pada gambar di sini ada subthalamus. Ya, jadi letaknya di situ. Nah, lalu selanjutnya ada anatomi pons. Ini untuk gambar ponsnya bisa dilihat. Pons ada dua, yaitu pars basilaris pontis itu bagian depan, lalu ada pars tegmentalis pontis bagian belakang. Nah, pons ini terletak di inferior mesencephalon dan superior medulla oblongata. Panjang dari pons ini 2,5 cm, diberi nama pons yang artinya jembatan karena berbentuk seperti jembatan yang menghubungkan kedua hemisferium cerebelli. Lalu pons juga melekat pada cerebellum melalui 3 pendiculi cerebellaris. Nah, permukaan anterior pons ini itu tuh bentuknya itu cembung dari satu sisi ke sisi lainnya, menunjukkan bahwa banyak serabut saraf melintang yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk pendicularis cerebellaris medius. Nah, lalu pada garis tengah ini juga terdapat alur dangkal, biasanya disebut dengan sulcus basilaris yang ditempati oleh arteri basilaris pontis. Nah, ini pars basilaris pontis bagian depan bisa dilihat untuk gambarnya. Lalu brachium pontis atau pendiculus cerebellaris media ini merupakan tempat keluar dari nervus trigeminus atau nervus kelima. Lalu ada sulcus bulbopontinus yang merupakan tempat keluar nervus abdusen atau nervus 6. Bisa dilihat gambarnya itu sulcus bulbopontinus terletak di kayak garis di antaranya gitu. Lalu ada sulcus basilaris pontis yang seperti dijelaskan di awal tadi merupakan tempat arteri basilaris. Lalu selanjutnya ada pars tegmentalis pontis, pars di bagian belakang. Nah, ini tuh terdapat colliculus facialis yang merupakan tempat genu interna nervus facialis serta nucleus nervi abducens. Lalu ada stria medullaris yang merupakan tempat nucleus vestibularis dan cochlearis serta salivatorius. Nah, ini adalah fungsi pons keseluruhan, yaitu mengandung tractus ascendens et descendens. Lalu nukleopontinus ini akan merelay impuls saraf dari area motorik cortex cerebri ke cerebellum. Lalu mengandung nukleus vestibularis untuk keseimbangan, lalu juga mengandung pusat respirasi bersama dengan medulla oblongata, lalu juga terdapat nukleu nervi cranialis 5, 6, 7, serta 8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dari medulla oblongata. Next, ini ada yang depan, ada yang belakang, bisa dilihat sendiri gambarnya.
Nah, lalu untuk medula oblongata ini membentang dari sulcus spontaneus inferior hingga medula spinalis, berakhir setinggi foramen occipital magnum. Panjangnya dari medula oblongata itu sekitar 3 cm. Lalu aspek ventral dari medula oblongata itu terdapat visura mediana anterior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis. Nah, piramis ini dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nanti sebagian besar akan menyilang membentuk decussatio pyramidium. Lalu di medula oblongata itu juga ada posterolateral piramis yang dimana terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nukleus olivarius inferior. Nah, di posterior oliva ini terdapat pendiculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Lalu pada aspek posterior, bagian setengah kranialnya membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Nah, pada bagian bawah aspek posteriornya juga terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisi sulcus medianus posteriornya itu nanti terdapat penonjolan yang disebut dengan tuberculum gracilis. Nah, lalu di sebelah lateralnya lagi juga terdapat tuberculum cuneatus. Nah, lalu tepat di lateral tuberculum cuneatus terdapat tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis. Nah, ada pula juga fungsi keseluruhan dari medula oblongata tersendiri, yaitu mengandung tractus ascendens descendens. Lalu centrum medullaris merupakan nukleus yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Nah, terdapat nuclei nervus cranialis 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, yang terakhir yaitu ada anatomi cerebellum. Nah, ini gambarnya bisa dilihat untuk cerebellum bagian superior dan inferior. Nah, cerebellum tersendiri merupakan bagian terbesar kedua setelah cerebrum, dipisahkan dari cerebrum oleh tentorium cerebelli. Nah, cerebellum ini terletak di fossa cranii posterior, di posterior ventriculus quartus, pons, dan medula oblongata. Lalu cerebellum ini berhubungan dengan bagian posterior truncus cerebri melalui berkas simetris yang disebut dengan pendiculus cerebellaris superior, media, dan inferior. Nah, ada pula struktur eksterna dari cerebellum. Ini untuk strukturnya untuk yang eksterna. Jadi cerebellum itu terdiri dari 2 hemisferium cerebelli yang dihubungkan di garis tengah oleh vermis. Lalu permukaan cerebellum itu berlipat-lipat disebut folia yang berorientasi melintang dan dipisahkan oleh visura. Cerebellum dibagi menjadi 3 lobus, yaitu anterior, posterior, dan floculodularis. Ini selanjutnya ada struktur interna cerebellum. Cerebellum ini terdiri dari lapisan luar berupa substansia grisea yaitu cortex cerebelli dan bagian dalamnya berupa substansia alba. Nah, substansia alba ini di dalam gambarannya tampak seperti pohon disebut arbor vitae. Lalu substansia alba ini sebagian besar terdiri dari serabut aferen dan eferen yang berjalan dari cortex. Lalu di dalam substansia alba ini terdapat 4 pasang nukleus cerebelli. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian dari cerebellum, ada 3 yaitu arsi cerebellum, paleocerebellum, serta neocerebellum. Nah, untuk arsi cerebellum ini terletak pada lobus floculonodularis dan lingula, mengandung nukleus fastigius untuk keseimbangan. Nah, paleocerebellum ini letaknya pada lobus anterior, mengandung nukleus emboliformis et nukleus globosus untuk tonus otot. Lalu neocerebellum terletak pada lobus posterior, mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, ini fungsi-fungsi dari bagiannya tadi ada arsiocerebellum, fungsinya mempertahankan orientasi dalam ruangan, lalu juga menerima impuls rotasi dan labirin, serta stimulasi terhadap stimulasi suhu. Lalu selanjutnya ada paleocerebellum yang mengandalkan otot-otot gravitasi pada tubuh. Neocerebellum menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian, serta gerakan halus tangan. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya tentang anatomi di truncus cerebri dan cerebellum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.